podcaster, podcastnya para dokter. Hari ini aku kedatangan tamu spesial aku, Kak Gilang Dirga. Terima kasih Halo, dokter. Hai apa dokter. kabar? Baik dong, terima kasih banyak. Wah, tambah slim aja nih kayaknya Kak Gilang. Ya iyalah. Ya Kan, iyalah. kan selalu mendengarkan saran dokter. Jadi Tapi aku kan tuh- dirimu diet juga. Iya diet iya memang. Cuman maksudnya kalau misalnya aku nggak dikasih motivasi sama dokter, mungkin aku juga ya bodo amat kayak gitu makannya. Makanya setelah dokter kasih motivasi, terus ada beberapa treatment yang dilakuin juga, aku akhirnya terbantulah proses diet aku gitu. Wah, keren. Keren kan? Tapi aku nggak menakutkan kan motivasinya. Motivasi sampai tidak- kamu tertekan sampai harus diet terus banget sekarang. Tidak menakutkan sama sekali, tapi Oke. paling cuman kayak banyak sesuatu yang baru gitu loh yang masuk ke akunya gitu kan. Selama ini aku nggak ngerti kan. Nah setelah dokter kasih masukan bahwa yang harus dilakukan tuh begini, kemudian treatment yang harus dijalani begini, baru aku mulai paham gitu. Oke. Nah, thank you loh udah datang hari ini. Sama-sama dokter. Aku sambil minum ya dok. Ya silakan. Boleh makan loh, enak loh ini loh. Ini dokter yang bikin sendiri ya? Enggak, ini mamanya dokter David yang bikin. Oh Yang hebat kita tuh. suka kirim-kirim itu ke rumah, kan itu kan tumpeng kan? Iya. Oh ini dia emang suka gendutin kita di klinik, jadi dia suka bawa kita kue. Thank Tapi you enak. Tante Rich ya, Tante Rich Honey's Kitchen. Selalu bikin kita gendut. Tapi walaupun gendut mah gampang di sini ngurus laginya juga cepat. Chefitin aja ya. Iya bener. Bener. Iya, Kak nih, kita tuh temanya hari ini tentang perawatan untuk cowok, untuk pria gitu. Aku mau tanya nih, sebenarnya kan Kak Gilang kan public figure. Menurut Kak Gilang seberapa penting sih untuk merawat kulit wajah gitu, melakukan perawatan secara general aja sih? Iya. Jadi sebenarnya aku tuh kan tipe orang yang nggak terlalu suka untuk melakukan perawatan wajah. Dan bahkan kadang-kadang di beberapa tempat untuk lokasi syuting tuh kayak aku tiap malam di Indosiar itu, kalau nggak berminyak banget mukanya mendingan nggak usah dibedakin deh gitu. Aku tuh tipe yang udahlah natural aja deh gitu kan. Cuman kadang-kadang memang untuk estetika di kamera ya harus pakai bedak. Berarti harus di foundationin, dibedakin gitu ya? Betul. Dan bahkan kadang sampai pulang ke rumah tuh aku juga jarang cuci muka karena suka lupa gitu. Oh, bedaknya ditinggal tidur gitu? Iya, tinggal tidur. Jadi paling pas mandi besokannya baru ya mungkin Sekalian sambil bersihin cuci lah, ya. sekalian bersihin kayak gitu. Cuman kan ya selama ini ngerasa ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ya alhamdulillah muka aku tuh bukan tipe wajah yang gampang untuk muncul jerawat gitu. Untungnya kayak begitu. Nah, tapi ternyata setelah melakukan beberapa treatment makin kesini makin berasa kalau umur makin tua terus kalau treatment misalnya tidak dilakukan lama-lama nanti kulit akan makin rusak kayak begitu. Terus tambah kusem gitu Tambah ya? kusem gitu. Nah sama aku mau nanya ini dok, maksudnya gini, kan jika nih ya perbandingan kalau misalnya aku tidak melakukan perawatan dalam beberapa tahun terakhir sama aku melakukan perawatan dalam beberapa tahun terakhir, kedepannya aku akan lebih awet muda pasti kan? Dalam artian itu, gimana sih dok? Jadi sebenarnya tergantung perawatan apa nih yang dilakukan Kak Gilang? Misalnya muka tuh apa misalnya? Kulit apa contouring nih? Kita kan perawatan Nah, tuh, kita apa bedanya bahas tuh, juga nggak tuh. ngerti. Oke, jadi emang nih akhir-akhir ini kayak kadang-kadang kalau Kak Gilang syuting gitu, terus sampai subuh kadang-kadang kan Kak Adis kan bilang yang suka sampai subuh dok gitu. Kalau kesini tuh aku suka lihat bawah matanya tuh hitam banget, itu udah ketahuan deh itu pasti syutingnya sampai pagi gitu. Nah sebenarnya kendalanya kalau banyak laki-laki sih perawatan kesini tuh untuk skinnya biasanya kulitnya gitu. Jadi kita bagi perawatan itu ada contouring sama ada skin gitu. Kalau contouring itu misalkan kerutannya dalam gitu. Terus shaping mukanya misalkan nggak kurang proporsional gitu, itu kita bisa bantu pakai tarik benang lah, botox lah atau filler lah gitu. Cuma kan kadang-kadang laki-laki kan lebih tidak mau disakiti gitu ya, disuntik-suntik gitu. Aduh, apa aja tuh ya kalau misalnya facial ya dok? Jadi kayak kan kalau facial tuh kan berarti nggak bersihin ada kalau ada jerawat, kalau ada komedo gitu kan. Agak males gitu karena sakit, nggak enak. Gitu. Sebenarnya sih Kak Gilang, sebenarnya itu mau diekstraksi untuk komedo ataupun disuntik itu paling sakit diekstraksi. Ekstraksi apa sih dok? Dipencetin. Oh iya. Sakit banget. Iya. Padahal kalau Kak Gilang misalkan aku botox gitu, itu lebih nggak sakit. Percaya nggak? Nah itu dia. Nah aku kan gini. Jadi kan zaman aku pertama mendengar botox itu kan pada saat udah lama banget gitu kan, dan memang banyak jatuhnya banyak wanita memang yang melakukan artis-artis cewek juga gitu kan. Berarti kan jadi mengencangkan kayak gitu kan dok? Justru kalau botox itu dia merelaksasi otot. Jadi misalkan
kita kan udah sering berkerut gitu kan, makanya keluar nih apa namanya kerutan-kerutan gitu. Disuntik botox, dia lebih relax jadinya pas Kak Gilang angkat dia udah nggak ada kerutannya lagi. Jadi kalau untuk sebagian wanita kelihatannya lebih youthful, terus udah gitu mereka lebih pakai makeup juga lebih nggak cracking gitu. Makanya kenapa banyak perempuan-perempuan tuh suka botox gitu. Nah kemarin yang kocak dok, jadi kan aku nonton film The Crown ya di Netflix ya. Iya tuh bagus tuh filmnya tuh. Iya, nah terus kan ada scene di mana si Elizabeth-nya, si Ratu Elizabeth-nya itu, karena kan dia harus senyum terus kan. Oh iya. Iya kan, terus kata dokternya, oh ini otot lu berbahaya nih, tegang banget kata dia, karena dia harus senyum terus kan. Akhirnya ada adegan yang dia disuntik di sininya. Nah ya mungkin itu botox ya istilahnya ya. Nah terus berarti benar juga, maksudnya itu tuh bukan untuk mengencangkan jatuhnya kan dok, tapi untuk merelaksasi gitu. Gitu. Nah aku tuh takutnya gini, berasanya kayak masa laki-laki sampai dibotok segala udah lebih biasa aja lah gitu. Gak semua sih, cuma kan kalau misalkan kerutan, kan kalau Kak Gilang kan kayak sekarang ini bicara sama aku kan gak ada kerutannya yang sampai dalam banget gitu. Jadi kalau misalkan gak terlalu perlu banget itu juga gak usah ya gitu. Aku lebih ke arah Kak Gilang juga kan kesini kan pengen lebih bersih aja kulitnya, gak kusam gitu. Makanya selama kesini juga kita kan yang ngelakuin snow peel gitu, terus paling infus-infus gitu. Tapi aja jujur kan. Ya dok, ini sorry banget kalau misalnya ada orang nanya, Lang, treatment apa yang lo lakuin di Youthology? Apa ya? Lupa gitu, karena ya tadi dok, karena memang aku tuh tidak terlalu mikirin soal perawatan tadi. Sebenarnya ya basicnya kayak tapi gitu. Commonly sih pria juga semuanya gitu sih, yang penting bersih gitu ya? muka gitu kan. Kita kan paling kalau sini kan bersih muka, laser terus infus kadang-kadang gitu iya aja sih gitu. Iya sih bener juga. Soalnya kalau kan Kak Gilang kan tadi bilang kan makeupnya nggak suka dibersihin. Itu bayangin suka ya, lupa. itu misalkan makeup nih masuk ke pori-pori sampai dalam gitu, terus didiemin doang gitu. Mau sampai kapan gitu loh. Makanya kan kita di sini dibantu pakai alat supaya agak nyedot juga, komedonya ketarik juga, terus ekstraksinya nggak usah terlalu banyak gitu. Nah, lebih bahaya mana dok? Misalnya kalau aku kan memang dari ruangan ber-AC ke ruangan ber-AC lagi, dan paling yang untuk wajah itu kan makeup doang. Lebih berbahaya itu atau lebih berbahaya orang yang di jalan naik motor gitu, terus ada apa namanya dok, debu gitu-gitu, bahayaan yang mana dok sebenarnya? Kalau di luar itu kan lebih kayak ke arah UV-nya, makanya kan memang semua orang itu disaranin untuk memakai sunblock gitu. Kalau misalkan di ruangan kan kita kan orang Indo kan suka banget di AC gitu ya. Iya benar. Itu lebih ke arah hidrasi kulitnya aja sih, makanya kan kita minum air putih, atau Kak Gilang kan sekali-sekali kesini sama Kak Adis kan infus gitu, itu bantu vitamin dari dalam aja gitu. Oh berarti yang bahaya dari luar tuh UV-nya berarti. Cuma kan repot tuh kalau misalnya nih ojek online misalnya katakanlah ya, mesti pakai apa sunblock dulu gitu kalau repot dah. Tapi sunblock itu sangat penting sih. Oh padahal sangat penting ya. Iya sih. Jadi efeknya apa sih dok misalnya buat kayak 2 atau 3 tahun atau 5 tahun ke depan tuh biar apa maksudnya gitu? Penuaan dini sih. Penuaan dini. Jadi kayak lebih keriputnya lebih gampang muncul gitu. Terus dia gitu kan lebih otomatis kan paparan sinar matahari kan juga ngebuat kulit kita kan lebih dark ya, lebih gelap gitu kan. Nanti jidatnya lebih ke expose nih, seperti jidat itu kan warnanya nggak rata jadinya sama kulit gitu. Ini gosong gitu-gitu ini bisa. Ntar ada orang kan kadang-kadang kalau naik motor kan pakai tangan segini gitu, kulitnya di sebelah sini hitam, mukanya hitam, terus pas sudah pakai tangan pendek kulitnya ternyata lebih putih gitu. Nah, pertanyaan orang awam nih ya dok ya, kayak aku mau nanya nih, kalau misalnya kulitnya itu katakanlah gosong terus itu berpengaruh pada kesehatan tubuh ya di bagian dalam nggak sih dok? Kalau kulit ke expose matahari mungkin dalam jangka waktu panjangnya bisa terjadi yang namanya skin cancer juga kan, Kak Gilang kan gitu. Kalau awal-awal mungkin cuma burn aja gitu kan, sunburn gitu, peri-peri dikit. Ya udah, tapi kan kalau lama-lama kan juga dia bisa jadi cancer gitu. Ini penting nih mungkin karena mungkin banyak juga yang mikir ngapain kayak begitu kan ya dok ya. Nah, makanya kalau untuk cowok kan kadang-kadang kan males ya pakai ini, pakai itu, pakai sunblock apalagi lengket banget. Padahal tuh sunblock tuh paling penting sebenarnya menurut aku gitu. Walaupun Kak Gilang nggak suka pakai skincare lainnya, yang penting pakai sunblock. Aku tuh gitu. Di mobil tuh ada sunblock dok. Cuman kayak yang pasti kalau nggak diolesin Kak Adis nggak bakal pakai kan. Wow. Bahkan kadang-kadang tuh kalau aku sebelum tidur, kamu udah cuci muka belum? Udah ya udah, jadi dia yang cuciin muka kayak gitu kan. Soalnya aku sering banget nih ngeliat di Instagramnya Kak Adis di maskerin pakai black iron gitu.
Kalau nggak bakal dipakai tuh black iron Enggak, sampai enggak, 10 tahun juga bakal habis. Enggak, Dok, ya bayangin aja aku aja pulang ke rumah itu langsung tidur, makeup masih Capek banget pasti ya. Aduh, capek banget tuh. Makanya kita paksa Kak Gilang nih sekali-sekali datang ke sini buat Harus, perawatan. bener. Karena memang banyak pertanyaan sih Dok. Kalau kesini tuh aku makin concern karena sudah mulai kayak berasa, wah kayaknya gue pengen kayak teman-teman yang lain gitu kan. Kan ada yang usianya udah 40, udah bahkan udah menjelang 50 gitu, tapi mereka kok masih seger, masih fresh gitu. Ya pengen juga maksudnya bertahan lama di dunia ini gitu kan. Selain karena memang pengen terlihat muda, cicilan masih banyak kan Dok. Jadi kan harus kerja terus gitu. Jadi gimana Kak Gilang waktu kan kita kan sebenarnya kenalnya udah sebelum ada klinik gitologi ya. Terus sempat dia nganter Kak Adis kan kalinya kan. Nah, terus akhirnya keseret ke gitologi terus sampai perawatan pertama kali tuh rasanya apa gitu? Oh, aku ingat. Jadi kan waktu pertama aku di sini itu apa Dok namanya Dok yang getar-getar di badan Dok? Oh, itu Jubit gitu. shape fit machine ya? Itu Pengen kurus ya awalnya? Bener. Ya kan maksudnya waktu itu kan aku kayak aduh ngapain sih, udahlah muka aja deh, muka di masker gitu-gitu aman deh, nggak masalah gitu kan. Nah waktu itu karena ya pengen kurus. Nah itu hal yang asing Dok, maksudnya di tubuh aku itu baru pertama aku nyobain. Karena kan kayak seret gitu, kayak ditekan-tekan, kayak dicakar-cakar, dicubit-cubit gitu kan. Nah, Makin lama makin kenceng lagi makin ya? lama makin kencang ya, walaupun ada ininya ya, ada apa namanya? Intensitasnya. Ya, ada intensitasnya, ada levelnya. Nah setelah itu juga dokter ngasih beberapa suntikan juga kan di perut, di bagian sini pinggul gitu-gitu. Itu juga kayak aduh sakit banget ya? Karena nggak pernah. Bener. Sementara kalau Adis tuh ngomongnya gini Dok, ya emang begitu, aku mah udah biasa. Ya dia udah biasa yang begitu-begitu. Nah kita kan enggak gitu kan. Pokoknya nggak enak banget awal-awalnya. Tapi kesininya mungkin karena sudah terbiasa. Teret itu udah mulai enak gitu. Cuman aku sih memang sangat senang kalau perawatan tuh kayak karena aku sadar muka ini jadi aset banget karena ini yang dijual banget gitu kan ya. Jadi pada saat facial terus treatment yang berhubungan dengan wajah tuh aku selalu oh ya udah ini enak gitu. Jadi abis nopil itu pasti kayak udah kebuang kotorannya langsung berasa, dosanya hilang semua di muka. Bener. Terus komedo-komedonya jadi ini kan bersih banget hidungnya apalagi gitu kan. Bener. Nah sama biasanya, ini sama kan abis itu kan ini Dok mukanya kan jadi kayak kenceng gitu kan, jadi wah ini berasa kenceng kan, berasa muda gitu kan. Sebenarnya sih kalau misalkan yang Kak Gilang lakuin selama ini kan cuma bersihin aja, komedonya lebih ke angka, terus setelah perawatan itu kan dibersihin segala macamnya, jadi rasanya kok abis capek jadi lebih fresh gitu kan. Lagian kan time-nya untuk melakukan perawatan itu kan juga lumayan untuk Kak Gilang istirahat gitu. Makanya enak aja sih sebenarnya perawatan buat wajah itu. Iya. Selain itu kan juga kita sempat laser juga ya Kak Gilang ya. Sempat makanya bawah matamu juga lebih cerah juga. Iya. Makanya juga lebih cerah. Ternyata bisa ya. Bisa. Aku pikir selama ini adalah nggak bisa hilang deh kayaknya seumur hidup. Make upin aja. Make upin gitu. aja ditutup pakai apa? Concealer ya namanya. Iya gitu. Ternyata bisa, alhamdulillah. Ini dari tadi kebuka aku boleh loh, cobain loh, ini enak. Aku matanya udah kesini-sini loh. Kalau ibu-ibu yang buat pasti nggak salah, pasti enak. Ntar tinggal aku kasih pil lagi aja biar nggak gemuk. Tapi aku makan terus loh Dok. Stabil kan berat badan? Stabil. Dan nggak naik, maksudnya cenderung turun malah. Jadi tuh dulu pertama kali tuh lucu banget si pil Shape Fit Pill ini tuh awalnya ditemuin sama dokter Tata itu pas pandemi pertama kali. Terus aku pengen kurus dulu, aku pengen kurus banget gitu. Terus dia panggil aku kan Otong, Tong, nih aku kirimin ke rumah kamu, pokoknya kamu cobain aja gitu. Kamu makan banyak aja biasa. Ya udahlah, nggak ada salahnya aku minum aja kan. Aku minum, tapi aku makannya gila banget kayak nasi padang misalnya sehari 2 kali gitu, masih tetap aku makan gitu. Terus udah gitu, udah lama nggak ketemu, 3 bulan kan. Habis itu ketemuan, habis itu kok kamu kurusan? Iya aku juga turun, aku bingung juga padahal di rumah nggak kemana-mana. Dan makan terus gitu. Iya. Terus nggak ada rasanya kan kalau minum pil itu nggak ada rasa mahnya kamu, terus nggak ada lemes-lemesnya, kayak biasa aja kayak minum vitamin suplemen aja biasa gitu. Makanya wah ini aku percaya banget karena aku juga nyoba gitu kan. Ya itu aku kan udah ini bulan keberapa sih Dok? Bulan kedua kalau nggak salah ya aku nyobain pil itu. Ini stabil aja, nggak ada efek kayak lemas atau gimana dulu. Dulu pernah waktu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ada obat lain lah ya. Ada obat lain lah gitu. Nah, memang efeknya ke jantung.
Jadi kayak berdebar-debar gitu kan. Nah, kalau yang ini nggak ada sama sekali. Dia juga isinya herbal sih Kak. Jadi cuma kayak vitamin-vitamin gitu untuk meregulasi lemak supaya ya kalau sama dokter Tata juga percaya lah pasti kan. Apalagi udah dicoba sendiri sama dokter Selfie kan. Jadi dokter Tata juga coba. Dokter Tata kurus. Oh iya, dokter Tata juga udah coba. Benar. Dia lebih kurus lagi malah sekarang. Padahal kita makannya setiap kali. Pokoknya kalau di sini tuh dokternya happy banget kan. Siang harus kumpul bareng-bareng, terus makan juga harus bareng-bareng. Satu meja ini tuh penuh sama makanan gitu. Oh gitu, enak ya. Entah makan siang, habis itu ada makanan penutup, terus ada cemilan sore, terus belanja terus sampai pulang gitu. Terus kan, di sini kan semua makanan deket kan, mau apapun juga ada. Kan? Tinggal gojek gitu aja ya. Seru sih. Gitu. Dok, aku sambil mau nanya nggak apa-apa ya dok ya? Boleh. Maksudnya gini, mungkin tipe-tipe cowok-cowok kayak aku nih yang tidak terlalu memikirkan perawatan, kira-kira tuh apa yang harus distimulasi ya dok otaknya tuh mindsetnya supaya ayo perawatan itu penting gitu tuh apa ya dok? Mungkin pikirannya jangan sekarang ini gitu. Kalau usia Kak Gilang mungkin nggak begitu kelihatan kan penuaannya. Cuma nantinya pikirin nantinya ke depannya gitu kulit kamu. Aku dari 15 tahun udah kayak umur 30 dok. Mukanya emang udah tua. Gitu. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya yang ketemu orang kan enak kan. Ketemu orang lebih fresh, seger gitu kan. Juga nggak kelihatan capek kan, orang kalau ngeliat kita capek gitu kan, kamu kenapa gitu. Jadi lebih ke arah sana aja sih. Kalau pria sih sebenarnya sekarang ini tuh bukan yang untuk pembersihan kulit doang, cuma kan karena lagi area pandemik dan mereka harus ya mencari uang juga kan, keluar kan harus memikirkan kesehatan kan. Nah itu makanya sekarang ini banyak pria-pria yang juga infus gitu. Infusnya bukan vitamin gitu kan? Vitamin gitu. Jadi benefitnya itu bukan cuma mencerahkan kulit kamu doang, sebenarnya itu menjaga imun sistem kamu dari dalam gitu. Makanya yang datang ke Youthology ini banyak pria juga, nggak cuma ibu-ibu ya, banyak pria yang untuk sekalian mereka istirahat nih diinfusin sama dibersihin aja mukanya, udah that's all gitu. Kayaknya aku abis ini mau infus deh dok, karena penting banget juga. Aku berasa biar nggak lemes gitu maksudnya. Soalnya infus yang di sini tuh kan nggak seperti di luaran ya, kita nggak ngelebihin dosis, kita tuh cuma tambahin vitamin aja gitu. Okay. Efeknya juga kita nggak semata-mata mikirin cuma buat kulit ya, tapi untuk kesehatan juga sih sebenarnya. Gitu. Nah kalau dari kulit sendiri dok, perbedaan antara kulit cowok sama kulit cewek, sebenarnya yang lebih rentan untuk terkena beberapa problem itu pasti cewek dong, karena kan cewek make upan, lipstick apa bedak gitu-gitu, atau enggak juga sebenarnya? Kalau kulit wajah mungkin kalau jerawat sih sebenarnya kan banyak faktor sih ya, nggak cuma cewek cowok, mungkin hormonal, mungkin cara sama aja ya. Mungkin cowok mungkin jerawatan bisa juga karena pembersihan kulitnya itu tadi gitu. Benar juga. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja, iya. Jadi kalau misalnya nih dok kayak sekarang nih, ini kan di masa pandemi lah ibaratnya gitu. Banyak orang juga mungkin yang akhirnya berpikir kayak 2 kali 3 kali gitu loh dok, kayak mau ngelakuin perawatan gitu. Takut gitu ya. Iya, takut gitu-gitu. Itu apa sih dok maksudnya? Sebenarnya waktu ini pertama kali dibuka, itu yang dipikirin pertama, kita kan buka pas di tengah-tengah pandemi loh pertama kali. Jadi yang pertama kali kita pikirin yang pertama kali kita pikirin itu gimana caranya orang datang itu safe, dokternya juga safe gitu. Jadi kalau Kak Gilang lihat dari ruangannya itu kan benar-benar yang nggak selantai itu paling ada berapa orang sih gitu. Kita dari timing pertama kali Kak Gilang masuk gitu, itu kan dicek temperature kayak biasalah kayak pada umumnya, cuma setiap beberapa menit sekali tuh di setiap ruangan pasti kita semprot gitu. Bukan yang cuma sekali 2 kali di awal doang, tapi sampai sekarang juga kayak gitu. Dan setiap Kak Gilang keluar konsul itu ruangan disemprot lagi gitu. Iya benar. Iya kan, makanya memang kalau misalkan lagi kita jadwalin itu nggak bisa banyak-banyak orang yang masuk ke sini gitu. Jadi kita batasin banget sampai sekarang. Jadi aman kalau untuk itu ya dok? Aman. Terus APD kita juga benar-benar kita cari bahan bukan yang APD yang stylish doang gitu. Itu beneran untuk fungsinya ya. Fungsinya benar-benar itu. Nah kalau misalnya gini dok, kayak kan ya nggak bisa dipungkiri banyak banget nih klinik kecantikan di luaran sana gitu loh. Nah buat teman-teman yang lagi nonton nih, teman-teman yang kayak aku nih gitu, supaya nggak salah memilih klinik kecantikan gitu loh. Maksudnya seperti yang aku lakukan kan, aku ke Youthology gitu loh. Ini biar teman-teman yang tahu juga apa sih yang harus diperhatikan dalam memilih klinik kecantikan. Oke.
Pertama-tama ya safety-nya pasti kan. Itu Yang tadi kedua, yang diomongin. yang kedua sebenarnya kan ya harus dilihat dari dokternya gitu. Dokternya ya berpengalaman apa enggak, sebenarnya kan dokter anestetik kan di mana-mana juga banyak gitu. Terus orang kan juga sekarang kan bisa cari informasi kan gampang ya, sosial media, Google segala macam gitu. Ya cari dulu infonya dokternya bagaimana, pengalamannya berapa lama gitu, skillnya seperti apa. Itu sih sebenarnya paling penting. Iya, makanya kenapa aku milih yutologi. Kenapa tuh dokternya tuh? Iya, karena dokternya ya tadi disebutkan pengalaman, terus juga kan maksudnya yang paling menarik adalah begini dok, kadang-kadang kan dokter punya produk, terus produknya tuh ya udah kamu pakai aja gitu. Nah ini yang menarik adalah dokternya sendiri pakai, ya udah berarti kan aman. Kayak mau dari produk, mau dari treatment yang baru itu pasti ya kita yang Dokter gini coba gak sih? dulu. Kalau misalnya pas lagi pengen kurus atau gimana gitu, terus dokter minta tolong sama dokter David gitu-gitu. Oh iya, treatmenin gue dong. iya, gitu. kayak kemarin misalkan, Kocak banget sih. misalkan kita mau thread lift gitu, thread liftin gue dong, ganti-gantian gitu loh. Oh gitu. Kan serem juga kalau di kaca nyuntik-nyuntik sendiri, kan namanya punya temen ya. Iya bener. Gitu. Seru. Siap dok. Pokoknya aku terima kasih dok, dokter sudah mau mengundang aku ke sini. Terima kasih banyak. Thank you loh, udah percaya sama yutologi loh, Kak Adi sama Kak Gilang. Pasti dong. Nah, thank you Kak Gilang untuk hari ini, dan kalian udah pasti tahu dong, penting kan untuk cowok-cowok di luar sana perawatan di klinik yutologi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share Yutologi Family ya. Bye!